Salam. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hadir ibadah kembali pada hari Selasa 12 September 2023. Kita datang menghadap hadirat Tuhan, kita yakin Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita beribadah akan memperdulikan kita, menolong kita, memulihkan dan memberkati kita. Kita bagi berdiri. Hidupmu berharga bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau Bagi Dia, Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Ya, kita berdoa. Inilah kami Tuhan, datang beribadah padamu dalam bait-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Turunkanlah sukacita, damai sejahtera, dan terang dari sorga, supaya segala kegelapan disingkirkan dari kehidupan kami. Biarlah semua hamba-hamba-Mu, imam-imam yang ambil bagian, Kau tahbiskan, kuduskan. Pakailah kami semua untuk melayani Tuhan. Dari LCD, musik, singer, MC, pemberitaan firman-Mu, juga jemaat-Mu Tuhan. Semua kami satukan hati kami untuk memuji Tuhan. Kami mohon belas kasih dan kebaikan-Mu, supaya kami saat kami menyanyi, kami benar-benar merasakan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberi kepada kami petunjuk-petunjuk-Mu lewat puji-pujian, lewat firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semua jalannya ibadah ini. Kami usir kuasa setan iblis yang mengganggu hati dan pikiran kami. Kami
tengking dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua dari tempat ini, terutama dari hati pikiran kami. Darah Yesus menghancurkan. Roh Allah yang kudus dan mulia akan memenuhi hati kami semua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan dulu. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Oh, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan
Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Kita pakai diri, kita akan dengarkan firman Tuhan. Bertahan dan kuatlah. Bertahan Dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi, pandanglah kasih mempelai surga. Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu. Pada salib Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Amin. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan bejana hati kami menjadi tempat makanan rohani kami. Mana yang turun dari surga, itulah firman Tuhan. Yang manis, menyegarkan, memberi kehidupan kepada kami. Sampai pada hidup yang kekal. Sebab firman-Mu hidup dan berkuasa, tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Tapi firman itu mengalahkan segala sesuatu. Sebab kalau Allah berfirman, semua jadi. Kalau Allah memberi perintah, semua ada. Tidak ada yang gagal. Asal kami percaya. Kami akan melihat mujizat-mujizat-Mu dan kami alami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan firman Tuhan kepada saudara pendeta muda Adar Siban. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Biasa kita akan mendengar dari kitab Mazmur 19. Sekarang kita maju Mazmur 19. Ayat yang ke-11. Mazmur 19 ayat yang ke-11.
Boleh dari ayat 10 dulu sampai yang ke-15. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kita lihat di sini bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam pekerjaan tangannya di alam semesta. Sudah kita pernah dengarkan ya, dari apa yang kita lihat di atas langit. Tuhan itu sudah nyatakan banyak hal, firman-Nya, janjinya, peringatan-peringatan, sehingga manusia tidak dapat mengingkari. Karena apa yang kita lihat, walaupun kita tidak tahu semua isi firman Tuhan, tetapi dari alam semesta kita akan nanti diuji, dan juga saksinya yang membisu, dikatakan saksi bisu itu adalah alam semesta. Ya, jadi alam semesta adalah saksi bagaimana kehidupan kita nanti, sampai nanti lenyaplah bumi dan langit beserta isinya. Itu saksi yang bisu, dikatakan di sini. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi ada saksi yang kedua. Saksi yang kedua adalah firman Tuhan. Dan ini juga gambaran dari kemuliaan Tuhan. Kita sudah mendengar bagaimana Taurat itu sempurna, titah Tuhan itu tepat, peraturan Tuhan itu teguh, perintah Tuhan itu murni, dan takut akan Tuhan adalah suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi outputnya ya. Jadi Tuhan ingin anak-anaknya itu menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Itu yang menjadi keinginan bagi firman Tuhan, bagi Tuhan, supaya anak-anak itu takut dan hormat kepada Tuhan. Kita akan lihat lebih dulu di ayat yang ke-11. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu nilainya dan rasanya itu ada. Lebih indah daripada emas tua, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kita akan lihat dulu pada hari ini bagaimana harga dari firman dan kenikmatan dari firman. Dan banyak orang nanti kalau sudah merasa firman itu lebih berharga dari emas dan lebih manis daripada madu, orang inilah yang akan mendapat sukacita. Nah, kita lihat dalam Mazmur Daud ini, Daud menghargai betul firman Tuhan setinggi-tingginya, seperti emas tua. Kalau sekarang emas itu bukan hanya untuk perhiasan saja ya. Jadi emas itu biasanya lebih banyak emas yang disimpan daripada yang menjadi perhiasan. Ya betul ya. Berarti kalau sekarang itu apalagi emas itu nilainya tidak akan pernah turun. Walaupun mungkin masih melonjak, tapi biasanya itu lama-kelamaan tetap naik. Dia tidak akan pernah turun. Ya, apalagi kalau ada peperangan, emas itu makin nilainya tinggi. Nanti semakin krisis, emas itu semakin tinggi nilainya. Ya, pada zaman Covid itu pernah
emas itu dalam puncak yang paling tinggi. Ya, pada zaman perang Ukraina dan Rusia naik tinggi. Tapi setelah mulai reda turun, tapi nanti akan naik lagi. Dia tidak akan pernah turun. Tapi selalu akan naik dan cenderung naik. Ya, kita lihat memang emas yang paling murni adalah emas. Kalau sekarang ukuran emas itu 24 karat itu yang paling murni. Ya, semakin mahal. Makanya di sini dikatakan firman itu lebih indah. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, emas yang murni. Ya, kalau ukuran karat itu 24 karat, itu pun belum 100% murni, masih 90 lebih. Ya, bahkan masih 99%. Tapi firman Tuhan melebihi emas. Nah, kita lihat bagaimana tanda kehidupan yang menghargai firman melebihi emas dan prakteknya. Kita lihat dalam Matius 13 ayat 44. Memang banyak orang menilai firman Tuhan. Ya, ada yang menilai firman Tuhan itu dalam taraf yang biasa saja, ada yang rendah, bahkan ada yang tidak menganggap sama sekali, bahkan ada orang sampai maaf saja ini dibakar firman Tuhan. Ya, Alkitab itu dibakar. Dengan begitu murahnya orang memandang firman Tuhan. Tapi kita akan lihat emas yang murni sekalipun berharga, tetapi lebih berharga adalah firman Tuhan. Matius 13 ayat 44. Kita baca bersama-sama. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, ini kerajaan sorga, firman Tuhan, Yesus sendiri, dan segala sesuatu yang di sorga nanti tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan guru saya sering menerangkan, buat apa sorga kalau tidak ada Tuhan? Ya, walaupun orang hidup seperti di neraka, tapi kalau ada Tuhan di situ, kita harus memilih di mana ada Tuhan. Tapi kita tahu juga bahwa di kerajaan sorga ada pemiliknya, itu Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan dan hal-hal kerajaan sorga yang rohani itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Nah, jadi ada seorang yang menemukan ladang. Ini ladang bukan ladang yang tertutup, tapi ladang yang bisa orang melewatinya. Bukan ladang yang dipagari, tetapi ladang ini bisa semua orang melewatinya. Tetapi hanya beberapa orang saja yang tahu. Di situ ternyata bukan saja tanah atau ladang yang biasa, tetapi ladangnya ini ada hartanya. Bayangkan kalau ada harta di bawah rumah kita. Kita tidak pernah tahu ya, di bawah rumah kita itu ada emas atau tidak. Tapi kalau kita tahu di situ ada emas, ya kalau emas di bawah rumah kita, taruhlah misalnya ada 10 kilo. Waduh. Siapa yang mau di sini menjualnya? Kecuali kita ambil dulu emasnya. Tapi kita tidak ada yang pernah tahu di bawah rumah kita itu ada apa. Tapi di sini di ladang, di tempat yang tidak dipagari, semua orang bisa melewati. Tetapi hanya beberapa orang saja yang tahu di situ ada harta.
Lalu ketika ditemukan oleh orang itu, dia tidak mengambil. Ya, dia tidak mengambil harta itu karena dia tahu di bawah tanah ini berarti milik yang pemilik tanah. Ya, apapun ya. Ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya, di sini artinya yang pertama, ya. Jadi orang ini menghargai, kalau orang-orang yang merasa bahwa firman Tuhan adalah seperti harta yang terpendam, orang ini pertama dia akan menghargai firman Tuhan sebagai harta yang tidak ternilai dan tersembunyi. Orang rahasia nih. Rahasia. Tidak semua orang mengetahuinya. Bahkan kerajaan surga itu rahasia. Sekalipun kita di sini beribadah, tapi rahasia-rahasia kerajaan surga, rahasia-rahasia firman Tuhan, itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang mencari. Ya, orang-orang yang mencari, merindukan firman Tuhan. Nah, kalau kita di sini mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mencarinya, tidak menghargainya, di sini tidak menghargainya sebagai harta, dia tidak akan pernah merasakan firman itu berharga. Ya, kalau kita menghargai firman Tuhan itu seperti remah-remah. Seperti anjing menjilat remah-remah. Ya. Kalau anak-anak kalau sudah membuang roti, dia tidak menghargai. Tetapi ada anjing di sini yang menjilat remah-remah. Jadi menghargai betul apa itu firman Tuhan. Kolose 2 ayat 3. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Nah, jadi hal kerajaan surga seperti harta yang terpendam, artinya kita menghargai firman itu sebagai harta yang tidak ternilai dan tersembunyi. Rahasia sekali. Dan rahasia kerajaan surga dinyatakan kepada orang yang kecil. Orang yang kecil. Yang kedua sekarang artinya. Tadi yang pertama menghargai firman. Yang kedua berkorban apapun demi firman. Ya, seperti tentang harta ini. Ketika dia menemukan harta yang terpendam ini, dia jual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya, walaupun disuruh membeli, orang itu akan membeli. Bahkan dikatakan di sini orang itu menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Di sini bukan seperti harta karun yang bisa orang ambil saja seenaknya di lautan, tetapi harta ini harus dibeli. Nah, makanya banyak orang berkata masuk surga itu gratis. Ya, benar ya. Tapi sebenarnya masuk surga itu tidak gratis. Tapi bukan dibeli dengan uang. Gratis memang iya, tapi bukan gratis di sini artinya ya bukan berarti di sini uang ya, bukan artinya gratis tidak kita berkorban, tetapi gratis di sini artinya memang tidak pakai uang, tetapi harus ada yang dikorbankan. Ya, karena di sini ladang ini tidak dipagari, berarti semua orang bisa mendapatkannya. Bahkan
Sering orang berkata di daerah yang gersang, ya, di Timur Tengah itu banyak sekali mineral-mineral, ya, minyak. Ya, makanya ladang di sini bisa juga ladangnya ini sudah seperti yang di padang gurun itu. Ya, mungkin tidak dilihat dilirik orang. Ya. Bahkan di tempat yang mungkin tandus, yang orang tidak lirik, di situ di dalamnya ada harta terpendam. Sehingga orang tidak mau membelinya karena wah ini tanah kering, tidak mungkin menghasilkan. Tapi orang tidak tahu apa isi di dalam tanah itu. Ya, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus juga mengistilahkan kehidupannya adalah seperti tunas dari tanah yang kering. Jadi bayangkan Tuhan itu kalau diumpamakan ladang, dia seperti ladang yang kering, yang tidak dilirik banyak orang, yang tidak dilihat. Ya, semaraknya pun tidak ada. Tetapi di dalam tanah itu banyak harta yang berharga. Ya, mungkin Tuhan itu seperti sekarang itu adalah seperti sesuatu yang tidak dipandang oleh banyak orang. Bahkan Tuhan itu dianggap tidak bernilai. Ya, bahkan Tuhan itu dikatakan dibuang oleh banyak ahli-ahli bangunan. Tetapi Tuhan sebenarnya adalah harta yang tidak ternilai. Jadi kita berkorban apapun demi mendengarkan firman Tuhan. Yaitu yang pertama, melakukan firman Tuhan. Dan yang sekarang yang ketiga, tadi yang kedua berkorban apapun demi Tuhan. Nah, yang ketiga ada sukacita saat mencarinya. Kalau kita lihat di dalam Matius 13 ayat 44 dikatakan oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, jadi orang yang menghargai firman Tuhan seperti emas, dia akan ada sukacita ketika mencarinya. Ya, jadi ketika mau beribadah ada sukacita. Saat mencarinya, saat mengejarnya, apalagi saat memilikinya, kita ada sukacita. Karena kalau orang tahu firman itu bernilai, dia akan keluarkan apapun juga demi mendapatkannya. Ya, rela mengorbankan emas di dunia, ya, rela mengorbankan emas dunia demi firman Tuhan. Jadi ada teman saya satu angkatan waktu Lempinel, dia itu tinggal di Papua. Saya tanya lah sama suaminya. Jadi teman saya itu perempuan, suaminya adalah gembala. Saya tanya, berapa biaya sekali datang ke sini? Ya, waktu itu ada fellowship di Malang. Kalau saya dari Bandung ke Malang itu paling juga 250-an lah. 250. Dia bilang, untuk sekali saja satu orang itu 3 juta. Itu untuk ibadah. Kali 3 orang. Berapa? 9. Ada anaknya 1 lagi, kalau saya tidak salah. Jadi 4. Anaknya pun dibawa. Jadi anaknya yang masih SD, anaknya masih balita itu dibawa.
4 kali 3, 12 juta. Itu baru tiket pesawat saja. Pulang pergi 24 juta. Itu untuk ibadah. Ya, bagaimana kalau kita ibadah harus mengeluarkan uang sebanyak itu? Ya, uang 24 juta loh. Bukan untuk diri sendiri dia, istri, kedua anaknya. Wah, saya geleng-geleng kepala juga. 24 juta sekali untuk pulang pergi dan pulang untuk ibadah saja. Nah, begitulah orang kalau sudah menikmati, menghargai firman Tuhan semahal-mahalnya. Karena nanti yang dia dapatkan itu melebihi apa yang dia keluarkan. Bahkan jauh dari apa yang dia keluarkan. Wah, di sini rata-rata masih di permata kita ya banyak ya. Kita belum mengeluarkan sepeser pun mungkin. Ya mungkin ada yang ojek, mungkin ada yang bensin. Itu saya yakin lah nggak sampai 20.000. Tapi bukan itunya memang. Sekalipun dekat pun, kalau tidak ada kerinduan, jangankan untuk berkorban, untuk jalan pun orang, waduh sudah tidak ada kerinduan, tidak mau ibadah. Makanya yang dekat itu nanti pertanggungjawabannya lebih besar. Bagi kita di atas itu cuma berapa langkah. Kadang-kali yang dekat itu kurang rindu. Yang jauh itu biasanya lebih rindu. Nah, itu ya biasanya, tapi kita yakin di sini semuanya rindu. Amin. Menghargai firman Tuhan. Karena ketika kita menghargai firman Tuhan ada sukacita. Karena nilai yang kita dapatkan nanti lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Ya, ada amin. Nah, jadi firman Tuhan yang pertama dikatakan lebih indah daripada emas, lebih berharga daripada emas tua sekalipun. Nah, kita pun menghargai firman Tuhan. Ya, boleh kita bekerja, berusaha, jangan tapi karena pekerjaan dan usaha kita tidak menghargai, tidak berkorban, bahkan tidak bersukacita karena firman Tuhan. Kita lihat yang kedua, bahwa firman itu rasanya seperti madu. Nikmatnya itu seperti madu. Wahyu 10 ayat yang ke-9. Wahyu 10 ayat yang ke-9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ya, jadi istilah madu ini memang kita bisa lihat sebenarnya di dalam Amsal 27 ayat 7. Ini yang lebih nyata lagi. Memang di sini dikatakan firman itu, gulungan kitab itu seperti manisnya seperti madu. Amsal 27 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Nah, sebenarnya kuncinya ini di laparnya. Karena banyak orang merasakan firman itu tidak ada manisnya seperti madu. Bahkan hambar, pahit, tidak nikmat. Sebenarnya kuncinya kalau kita mau merasakan firman Tuhan seperti madu adalah kalau kita lapar. Ya, kalau lapar yang pahit dirasa manis. Ya, firman itu
kalau kita jujur, itu seperti pahit rasanya. Firman Tuhan juga ketika dia di bumi, dia merasakan anggur yang pahit. Tapi ketika lapar dirasanya manis. Nah, begitu juga firman Tuhan, sebenarnya kuncinya adalah rasa lapar. Nah, sikap yang baik ketika kita mendengar firman Tuhan adalah rasa lapar. Lapar ini artinya suatu kebutuhan. Ya, kalau kita merasakan firman ini menjadi suatu kebutuhan, firman itu akan kita rasakan manis. Tetapi orang yang tidak butuh firman Tuhan, sekalipun manisnya firman Tuhan, dia akan rasa pahit. Bahkan dikatakan orang kenyang itu menginjak-injak madu. Firman Tuhan diibaratkan madu, tetapi kalau orang yang merasa tidak butuh, ya diinjak-injak itu madu. Tapi bagi orang yang lapar, jangankan yang manis, yang pahit pun dirasa manis. Apalagi yang manis, lebih manis lagi. Ya, jadi memang firman Tuhan itu dalam berbagai macam bentuk. Entah itu pahit, entah itu manis, tetapi yang penting di sini adalah rasa lapar ini. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetapi kalau tidak lapar, tidak ada kepuasan. Makanya banyak orang tidak mencari firman Tuhan, karena tidak ada rasa puas di dalam firman Tuhan, karena tidak ada rasa lapar. Kita menjadi kebutuhan sebagai kebutuhan rohani kita adalah firman Tuhan. Gemar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena pada saat kita mendengar firman Tuhan, disitulah saat-saat yang menentukan hidup kita. Kalau kita gemar mendengar firman Tuhan, hidup kita itu akan berangsur-angsur nanti menjadi manis. Nah, di sini kuncinya. Lama-kelamaan hidup kita manis, biarpun kita merasa sekarang pahit. Nah, tapi kalau orang sudah menikmati firman Tuhan, gemar mendengar firman Tuhan, ya sekalipun mungkin pahit firman Tuhan itu, tapi kita ada rasa puas, ada kemanisan. Ya, apalagi kalau firman Tuhan itu sudah menunjuk dosa, itu pahit memang. Menunjuk kesalahan kita. Ya, kalau sudah ditunjuk, kita biasanya menolak. Kan seperti obat kan. Kalau kita disuruh makan obat yang pahit tanpa air, kita pasti tolak, lidah itu menolak. Tapi kalau tahu itu membuat kehidupan kita semakin baik, kita akan nikmati. Jadi buat kita, hidup itu berasal dari firman Tuhan. Ya, karena itu banyak firman berkata, perhatikanlah caramu mendengar firman Tuhan. Karena dalam Amsal 28 ayat 9, Amsal 28 ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Nah, jadi banyak orang berdoa bukan menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena ketika ada firman Tuhan, dipalingkan telinganya. Ada firman Tuhan tidak didengar. Ada pemberitaan firman Tuhan tidak datang. Doanya adalah kekejian. Makanya banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, tolong aku.
Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, bayangkan kalau kita berdoa tidak didengar oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat dari ayat ini, banyak orang doanya tidak didengar. Ya, kenapa? Tidak menghargai firman Tuhan. Tidak lapar akan firman Tuhan. Bahkan yang paling mengerikan, ada firman Tuhan, tidak datang kita. Tidak mau mendengar firman Tuhan. Bahkan di sini memalingkan telinganya. Doanya adalah kekejian. Jadi ada doa yang tidak didengar, banyak ternyata. Banyak orang doanya tidak didengar. Mungkin kita berkata, dia pasti mendengar segala doa kita. Pasti pendeta banyak yang berkata semacam itu ya. Tapi ternyata dalam kenyataan firman Tuhan, doa bisa menjadi suatu kekejian bagi Tuhan. Ya, mengapa? Karena di sini telinganya tidak dipakai untuk mendengar firman Tuhan. Kalau kita lihat kebenaran ini, pahit ya. Pahit. Tapi kalau kita lapar, butuh firman Tuhan, yang pahit ini kita rasakan manis ternyata. Seperti madu. Jadi kalau orang tidak mau mendengar firman Tuhan, bosan, acuh tak acuh kepada firman Tuhan, doanya itu sudah menjadi kekejian bagi Tuhan. Ya, terlebih hidupnya. Ya, hidupnya nanti akan ditolak oleh Tuhan. Dan hidup itu nanti akan bukan menjadi manis, menjadi pahit. Jadi itu bahaya. Sungguh-sungguh kita ya harus mendengarkan firman Tuhan supaya doanya kita itu dijawab oleh Tuhan. Ya seperti kita sebagai suami istri. Kalau istri banyak minta itu ini, tapi ketika saya ngomong minta suatu hal, dia tidak mau mendengarkan. Ya, bagaimana perasaan suami? Permintaan dari istri itu suatu kekejian. Tapi kalau kita dengarkan firman Tuhan atau suami suami ngomong, suami berkata-kata, istri mendengarkan. Kalau istrinya minta, pasti didengar lah minimal ya. Dan setelah itu dijawab dan dikabulkan. Tapi terlebih daripada itu adalah pertama, kita mendengarkan firman Tuhan supaya jangan doa kita menjadi kekejian bagi Tuhan. Nah, marilah kita sekarang memilih bagian yang sangat terbaik, ya, sangat baik, sangat baik di muka bumi itu, yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan, menghargai betul firman Tuhan. Karena ketika kita menghargai, kita merasa bahwa firman itu begitu mahal dan tidak ternilai. Bahkan lewat pribadi, bahkan lewat firman-Nya. Kita mengenal pribadinya, kita dapat nikmati firman itu. Sehingga yang kita rasakan benar-benar manis. Firman itu membuat kehidupan kita bersukacita, dipuaskan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa, menyembah Tuhan, ya. Kalau berdoa menyembah Tuhan itu dengan suara, ya, jangan tidak mengeluarkan suara. Nah, kita mau nyanyikan sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. 10 Psalm. Di Bapak Gembala, kita dalam doa penyembahan.
sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heranlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sungguh manis, Sungguh manis, manislah Yesusku. sungguh heranlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sekali lagi, yang bisa berlutut boleh berlutut. Sungguh manis, Kalau tidak bisa di kursi aja. manislah Yesusku. Sungguh heranlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Singer saja. Sungguh manis, Ya. manislah Yesusku. Yesus itu dalam bentuk firman yang kita dengar. Heranlah Firman itu lebih manis daripada madu, sungguh ajaib, lebih indah daripada emas tua. Yesusku. Madu itu yang termanis, emas itu yang terindah. Itulah pribadi Yesus, itulah firman Tuhan. Sungguh manis, Kalau saja kita bisa menghargai firman Tuhan seperti madu, seperti emas, betapa bahagianya hidup kita, betapa indahnya hidup kita. Kita memiliki segala-galanya. Kita memiliki yang bersifat abadi kekal. Itulah firman Tuhan. Dan firman itu memang berkuasa. Tuhan menolong kita lewat menyampaikan firman Tuhan. Kita hargai, kita simpan, dan kita memiliki dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Ternyata saya dapat harta yang termahal, harta yang tidak ada duanya, harta yang terindah dan termahal. Itulah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang kita dengar ini adalah emas yang dari surga. Firman Tuhan itu seperti emas, lebih indah dari emas. Bisa menolong lebih dari uang. Uang saja sudah seperti bisa menolong. Alat tukar untuk apapun, bayar rumah sakit, beli motor, beli sendal, beli pakaian dengan uang.
tapi lebih daripada uang. Itulah firman Tuhan. Bisa lebih nilainya daripada uang. Bukan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pertolongan. Segala sesuatu ada di dalam firman Tuhan. Semua ada di dalam firman Tuhan. Mujizat ada di dalamnya. Kekuatan, terang ada di dalam firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jadikanlah Yesus dan firman Tuhan harta yang paling berharga, harta yang paling indah, harta yang lebih manis daripada madu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 bertahan dan kuatlah. Bertahan. Kita bangkit berdiri. Dan kuatlah saat pencobaan silih berganti.
dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun takkan mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga, Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu. Pada salib Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga, Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu. Pada salib Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuat. Bertahan dan kuat. Bertahan dan kuatlah. Haleluya. Benar Tuhan. Kami lewat firman-Mu akan tetap bertahan. Walaupun seperti api yang membakar, tapi emas itu bukan hancur, tapi semakin dimurnikan dan dia semakin mahal nilainya. Kami pun begitu, kalau kami bertahan dalam ujian pencobaan, iman kami pun semakin menaik, nilai kami semakin tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Doa-doa yang dipanjatkan telah naik di hadapan Tuhan bagaikan dupa yang menyukakan hati Tuhan, yang harum, yang membuat hati Tuhan senang ketika kami berdoa, ketika kami hancur hati, ketika kami meneteskan air mata kami. Tuhan tampung pada kirbat di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua doa kami didengar oleh Tuhan dan Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi, terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Mari kita jalankan sekali. Persembahan besar
dan perkasa Allah kita. Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara ya. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Kita memberi sama dengan menabur. Kita menabur nanti akan tumbuh, akan mendapatkan buah 30, 60 sampai 100 kali ganda. Ya, pengumuman hari besok pendalaman Alkitab ya. Hari Sabtu ibadah remaja muda, Minggu kita kembali ibadah pertama 7.30 di Cimindi, kemudian di sini 10.30. Ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya. Opu Romando Boru, ya ini nenek dari Romando yang perempuan. Kemudian mama dari Bu Lydia, Lepin, Mama Sherlock, Ibu Susan, Permata, Mama Jivana, Sena, Serin, ya kemudian Kok Kristanto. Ya, kita pakai berdiri. Ya, mungkin juga di antara yang mengikuti secara online, ya kita doakan. Tuhan menyuruh kita saling mendoakan supaya menjadi sembuh. Alkitab mengatakan hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu menjadi sembuh. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anakmu yang sakit. Opu Romando, bilur-bilurmu menyembuhkan. Mama Ibu Lydia juga bilur-bilurmu menyembuhkan. Lepin juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Sherlock juga bilur-bilurmu menyembuhkan. Ibu Susan juga Permata bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Civana bilur-bilurmu menyembuhkan. Juga Sena bilur-bilurmu menyembuhkan. Seren juga
bilur-bilurmu menyembuhkan, dan juga kau Kristanto juga bilur-bilurmu menyembuhkan. Yang mengikuti secara online juga bilur-bilurmu menyembuhkan. Oleh bilur-bilurmu semua penyakit kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami imani, kami menerima mujizat dari Tuhan. Terima kasih. Semua jerih payah, jerih lelah anak-anakmu untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah. Tidak ada yang sia-sia. Semua akan tersimpan di surga sebagai harta yang kekal, yang tidak bisa rusak oleh ngengat, oleh karat, oleh pencuri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tibakan di rumah dengan selamat, lindungi dalam perjalanan. Kumpulkan pada hari-hari ibadah yang akan datang. Begitu juga biarlah kami dan keluarga kami setia beribadah Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa pemerintahan pusat sampai daerah. Dari Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin. Begitu juga seluruh gubernur di seluruh Indonesia. Seluruh bupati juga muspika tingkat desa, lurah, RW, RT. Tuhan berkati semua. TNI, Polri berkati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa kami. Sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.